Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Motivasi masyarakat Jawa kuno berikan nama-nama orang dari sosok binatang. Bila belajar sejarah Indonesia, pastilah tidak asing dengan nama-nama yang sering digunakan oleh kerajaan di Nusantara, khususnya di Jawa. Hal yang unik, penggunaan nama biasanya menggunakan panggilan hewan. Misalnya saja di Kerajaan Majapahit yang berpusat di daerah Jawa Timur, pada kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya sekitar tahun 1293 Masehi itu, ternyata ada banyak tokoh-tokoh yang namanya diambil dari nama-nama binatang. Bahkan sejarah mencatat pada zaman keemasan Majapahit tidak bisa lepas dari dua tokoh besar yang namanya juga diambil dari binatang, yakni Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Nama Hayam Wuruk berasal dari dua kata, Hayam yang berarti ayam dan Wuruk yang berarti terpelajar. Hal ini berarti Hayam Wuruk adalah ayam yang terpelajar, sedangkan Gajah Mada berarti gajah yang tangkas, cerdik atau energik. Budaya Jawa memang mengenal penamaan diri yang diambil dari nama alam, tumbuhan, binatang, religi, benda-benda, bilangan, tokoh, cerita, perasaan, peristiwa, situasi, asal-usul, dan juga dari sifat manusia. Pada zaman Jawa kuno, masyarakat sendiri sudah mengenal penamaan diri yang berkaitan dengan unsur alam seperti nama binatang. Informasi ini diperoleh berdasarkan riwayat beberapa nama tokoh menonjol yang terdapat dalam beberapa karya sastra Jawa kuno seperti cerita-cerita Panji tulisannya. Nama-nama itu antaranya adalah Kebu Anabrang, Kidang Welangka, Banyak Kapuk, dan Gagak Sumiring. Selain dari cerita Panji, nama-nama ini juga sebenarnya cukup banyak ditemukan dalam nama-nama tokoh pada karya sastra seperti Pararaton Ronggolawe. Dari perkumpulan ahli Indonesia Sasongko dalam penelitiannya mendapat kesimpulan bahwa nama-nama binatang yang digunakan oleh orang Jawa kuno sebagai nama diri kebanyakan adalah nama hewan endemik di Pulau Jawa. Dalam temuannya, nama binatang yang paling banyak digunakan sebagai nama di antara kebu, gajah, gagak, lembu, dan ayam. Sementara nama-nama seperti Mekara, Naga, Sinha, Mahisya katanya terpengaruh dari kebudayaan India. Selain faktor ekonomi, budaya masyarakat Jawa kuno waktu itu juga masih sangat mempengaruhi penamaan diri. Misalnya nama kebu, sapi, minda, lembu, dan hayam yang banyak digunakan. Nama kebu menjadi paling mendominasi karena tidak terlepas dari tradisi asli Indonesia yang sering menjadikan kerbau sebagai hewan sakral dan simbol kesuburan serta perannya dalam kehidupan agraris masyarakat saat itu. Tulis Rita Itari dalam Peneran Kerbau dalam masyarakat Jawa dahulu. Cacuk Tri Sasongko dan Ni Susanti dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia menduga kemunculan nama-nama ini ditandai dari masa rakai dipakai rakitan abad sampai Majapahit akhir atau awal abad ke-16 Masehi. Sedangkan jelasnya gejala terbanyak ditemukan pada masa Kartanegara atau dari masa kerajaan Kediri pertengahannya hingga masa kerajaan Singasari akhir. Dalam penelitian mereka, nama tunggal pada umumnya telah ditemukan pada masa Mataram kuno yang meliputi kebu, gajah, iwak, katak, kuda, dan lain-lain. Pengaruh Hindu-Buddha juga tercermin dari penamaan Makara, Naga, dan Sina. Berbagai nama hewan ini juga mencerminkan
hewan ekosistem atau domestikasi seperti gajah dan kuda sebagai kendaraan kaum kesatria, serta anjing atau asu sebagai hewan penjaga, sebagaimana dibuktikan dalam relief Candi Borobudur. Kemunculan nama berbagai jenis ikan yakni bandeng, iwak, dan lele juga seolah tidak tertolak belakang dengan kemampuan masyarakat Mataram kuno yang sudah mengenal cara penangkapan, pembudidayaan, dan pengelola ikan tulisan dalam peneliti tertajuk PU Sapi dan Lembu. Sementara itu, penggunaan nama binatang sebagai nama depan juga lazim ditemukan pada masa Kediri Majapahit. Menurut mereka, nama-nama seperti kebo, gajah, gagak, lembu lebih menunjukkan hubungan dengan seekor agraris. Guru besar di bidang arkeolog Agus Aris Munandar menjelaskan bahwa ada juga penamaan depan diri yang melibatkan keputusan penyandangan seperti gajah yang dipakai oleh Gajah Mada. Gajah merupakan simbol dari Airawata yang menjadi tunggangan dari Dewa Indra. Menurut Agus, Gajah Mada memposisikan dirinya sebagai Airawata yang melayani dan mengabdi kepada tuannya yakni Jayanegara. Tribuana Tunggadewi dan Hayam Wuruk. Ada juga pendapat lain dari Johannes menyatakan nama depan diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kerajaan. Hal ini katanya terkait dengan identitas. Ini berasal dari kata kasir kasar yang artinya janji panjan atau bendera penamaan nama depan seperti gajah, menjangan, macan, dan tikus. Selanjutnya pada masa itu mengindikasi golongan kasta kesatria atau profesi ketentaraan waktu itu. Kecenderungan pada masa Kediri Majapahit menunjukkan bahwa formulasi nama depan yang diikuti nama belakang paling mendominasi. Penamaan nama binatang sebagai nama depan seolah menandai status sosial dan jabatan penyandangnya. Pada masa itu, orang-orang dengan nama binatang secara garis besar didominasi dari kalangan berstatus sosial rendah dan tinggi. Hal ini berbeda dengan zaman Mataram kuno yang memberi nama sandang pu untuk orang dengan sosial tinggi. Memberikan nama ini bisa dilihat dari sosok Hayam Wuruk yang mengambil nama dari Hayam. Gelar ini ditulis dalam naskah Pararaton menurut D. Charpis dan Peguen. Penggunaan nama dari Hayam ini adalah bentuk penghormatan. Begitulah tentang nama-nama hewan yang dipergunakan di Jawa kuno zaman dahulu. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan kalian komentar di bawah ini.